kenalin nama aku Helen Syahnia Raimada. Aku selaku School Troopers Batch 2 dan sekaligus mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama temen aku, Nasyatra Malika. Dia juga mahasiswa dari Fakultas Ilmu Psikologi ya, Malika ya. Oke, boleh kenalan dulu Malika? Boleh banget, makasih Helen udah ngasih kesempatan untuk aku jadi narasumber di sini. Halo semuanya, kenalin nama aku Nasyatra Malika, umur aku 18 tahun dan aku adalah teman dari Helen. Kebetulan kita masuk ke universitas yang sama, yaitu Universitas Pajajaran. Hanya saja Helen itu ada di jurusan ilmu komunikasi, sedangkan aku ada di psikologi. Kesibukan aku sekarang adalah sebagai mahasiswa aktif dari Universitas Pajajaran dan juga menjadi content creator di bidang TikTok dan juga Instagram. Mungkin ada beberapa dari kalian yang juga udah kenal aku. Kalau misalnya belum kenal juga salam kenal semuanya. Oke, nah gimana nih kabarnya Malika? Kuliah lancar? Lancar banget dong. Luar biasa kabar aku. Aku harap kabar yang sama juga ada di kamu dan kita semua. Oke, berarti kemarin baru selesai UTS ya? Kesibukannya juga ya. Bener banget. Oke, nah berhubung Malika ini merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran dan aktif juga di bidang konten creator ya. Malika ini aktif di TikTok, di Instagram, aku juga sering banget. Walaupun Malika ini temenku nih, aku juga pasti amazed sama dia tuh di TikTok, di Instagram tuh hobinya ngasih motivasi gitu. Aku juga ikutan ngeliatin, oh my god gitu kan. Jadi kayak ada hal-hal yang bikin aku sadar tapi nggak aku notice, sedangkan Malika tuh concern gitu tentang hal-hal kecil yang mungkin orang-orang nggak banyak sadar gitu. Nah aku mau tahu dong Mal, gimana caranya kamu bisa sampai di titik sekarang, kayak apa yang bikin kamu ke-trigger sampai kamu bisa memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin kebanyakan orang nggak merhatiin gitu. Oke, makasih banget sebelumnya buat pertanyaannya, ini seru banget. Aku akan langsung jelasin aja secara singkat ya. Intinya aku itu dulunya adalah orang yang jauh dari aku yang sekarang gitu. Aku dulunya adalah seseorang yang selalu mengeluh, selalu mencari kekurangan aku dan gak pernah bersyukur. Terus sampai ada di satu titik, aku tuh perfeksionis parah kan. Jadi kayak setiap kekurangan yang aku punya pasti aku zoom in gitu. Jadi selalu zoomnya tuh kekurangan terus. Terus sampai di suatu titik aku capek banget mengeluh, dan pada saat itu aku langsung ngerasa kayaknya gue harus stop deh, dan nggak tahu gimana cara stopnya. Akhirnya cara yang aku aplikasikan ke dalam hidup aku adalah I fake it till I make it. Aku nggak tahu itu benar atau enggak, tapi dalam psikologi sendiri ada teorinya juga gitu. Jadi apa yang kita pikirkan, walaupun itu nggak kenyataan, kita pikirin aja dulu, dan lama-lama apa yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan. Pada detik itu, sejak hari itu, aku bertekad untuk setiap ngaca nggak akan bilang diri aku jelek lagi. Aku akan setiap ngaca bohongin diri aku sendiri seakan-akan aku percaya diri walaupun aku enggak. Walaupun kesannya bohong, tapi kita harus lihat konsekuensi atau motivasi di baliknya. Setelah berjalan terus-menerus seperti itu, aku merasa hidup aku jauh lebih damai. Itu selama 3 bulan. Jauh lebih damai. Aku jadi lebih bisa memahami diri aku sendiri, gak mudah tersinggung, dan gak gampang ngejudge orang lain juga. Gak gampang ngomenin apa dandanan orang lain, bagaimana orang lain bersifat gitu. Jadi ya udah lebih damai hidup aku. Dari situlah aku mikir, kenapa gue gak bikin konten aja? Kebetulan orang tua aku dan pacar aku tuh sama-sama bilang, Mal, cara lo ngomong tuh persuasif banget loh. Orang tuh kalau dengerin lo ngomong, itu tuh bisa langsung kayak, iya sih. Akhirnya aku bikin konten. Ternyata konten aku belum nyampe 5 konten langsung FYP. Padahal cuma modal ngomong doang gitu kan. Kalau dibilang semua orang juga bisa ngomong, tapi mungkin cara berbicaranya yang bikin aku tuh jadi berbeda. Seperti itu sih. Karena sebenarnya isi dari konten aku apa sih? Hal-hal yang relatable yang mungkin orang lain belum ada yang speak up. Tapi akulah yang speak up. Kalau dibilang konten aku khusus tentang self-love, enggak juga. Kalau dibilang khusus tentang relationship, enggak juga. Tapi aku menaruh hal-hal yang relatable yang intinya adalah untuk pengembangan diri, baik dari relationship, baik dari self-development, atau dari hal-hal lain seperti itu. Dan ternyata FYP banyak yang relatable, akhirnya aku terusin sampai sekarang. Seperti itu sih, Ellen. Nah, itu dia. Fake it till you make it. Itu tuh aku juga mungkin bisa relate ya. Kayak aku juga dulu orang yang istilahnya perasa gitu. Semua hal kecil tuh aku jadiin masalah di pikiran aku sendiri. Cuman lama-lama aku juga capek. Kenapa aku harus mikirin hal yang gak seharusnya dipikirin segininya, sampai bikin kegiatan aku tuh juga tertunda karena pikiran aku yang kacau gitu. Jadi kayak
harus dikasih batas, jangan semuanya dipikirin, jangan semuanya dibawa pusing. Jadi kita juga bisa berkembang karena pikiran kita yang bebas gitu ya, Malika. Betul banget. Oke, keren banget Malika nih. Aku lihat di TikToknya banyak nih komen-komennya juga kayak, oh iya bener banget Kak, aku juga baru sadar gitu. Aku juga ngerasain hal yang sama, kayak hal yang Malika bawa ke kontennya itu tuh hal-hal yang yang nggak akan kepikiran sama orang lain untuk di speak upin gitu. Aku sempat baca juga kayak konten kamu yang tentang pohon, yang kamu mengibaratkan sebuah pohon itu. Nah itu boleh dong Mal dijelasin lebih lengkap lagi nih ke teman-teman gitu. Itu tuh sadar gak sih, kayak konten aku tuh sebenarnya sangat simple, tapi mungkin orang tuh nggak kebayang untuk ngomong itu gitu. Banyak dari kita yang cuma ngeliat kekurangan kita, terus kayak dia mah enak, bakatnya banyak, dia mah enak, dia kaya banget. Emang kamu nggak tahu, semakin tinggi pohon juga anginnya semakin kencang. Kalau dia semakin kaya, dia semakin pintar, maka saingannya juga akan semakin pintar dan semakin kaya. Itu hal-hal yang orang tuh nggak sadar, tapi pas aku ngomong, orang baru jadi kayak, iya sih, kalau gue yang sekarang ada di posisi dia, belum tentu gue kuat menerjang angin sebesar itu. Jadi dari situ aku bikin konten itu juga di-share banyak banget juga. Dan aku merasa ya, memang itu benar gitu. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita punya sekarang itu karena kapabilitas kita masih di situ. Nanti akan ada saatnya kita bertumbuh dan kita juga capable untuk menerjang angin sebanyak itu. Jadi dilewatin aja prosesnya pelan-pelan. Jangan cepet iri sama orang yang jauh lebih tinggi. Mungkin aja usahanya lebih besar, mungkin aja rintangannya juga lebih besar gitu loh. Jadi menurut aku ya kayak gitu sih Helen. Iya, oke. Jadi kayak kita nggak bisa, misalnya kita bikin sesuatu cuman orang lain bikin yang lebih dari kita, itu nggak bisa kita samaratain diri kita dengan orang lain, karena balik lagi setiap pribadi, setiap individu itu punya ukurannya sendiri, punya value-nya sendiri gitu. Betul banget. Nah, aku mau balik ke kita sebagai mahasiswa ya, pastinya sama nih kayak kamu juga fokus di bidang content creator, ada kegiatan sendiri sambil kuliah juga. Nah itu kamu pernah gak sih ngerasain kayak kamu ngerasa kayak capek, cuman kamu harus tetap ngejalanin hal-hal yang produktif gitu. Kayak kita sebagai mahasiswa nggak bisa, apalagi kamu psikologi dan aku juga ilmu komunikasi gitu. Kita di ranah yang mengharuskan kita ya terjun ke lingkungan gitu. Ningkatin value diri sendiri gitu-gitu kan. Nah, kamu gimana sih, gimana cara kamu membagi kerjaan kamu, kuliah kamu, terus tetap jadi bahagia juga karena kamu nggak terpaksa dan nggak terlalu terpaku sama hal-hal yang harus kamu kerjain gitu. Kalau aku yang pertama adalah kalau dibilang pernah capek atau enggak, pasti. Bahkan aku pernah masuk ini ke dalam konten aku, kerjaan yang kamu pikir sempurna sekalipun atau kuliah yang kamu pikir sempurna, pasti tetap ada ketidaksukaan atau aduh capek di dalamnya, nggak mungkin enggak. Tapi yang membedakan di sini adalah ketika aku melakukan pekerjaan yang aku benar-benar suka, rasa capeknya itu ada unsur seneng di dalamnya, kayak gue capek tapi outcome-nya bagus nih, gue capek tapi ya udahlah daripada gue ngerjain kerjaan yang lain, ada itunya gitu loh. Dan di sini menurut aku dibilang capek karena pastinya gak bohong ya gitu, waktu main aku banyak banget keambil sama kerjaan, itu banyak banget. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku senang juga gitu memiliki pekerjaan ini, melakukan sesuatu yang sangat aku suka, mengasah public speaking aku dengan jam terbang juga sambil bikin konten, dimana ya lama-lama aku ngerasa itu hobi yang menghasilkan uang gitu. Jadi capek, tapi capeknya tuh ada outcome yang jelas dan happy melakukannya. Jadi kalau dibilang balik lagi ke topik tadi, apakah capek-capek? Cuman ya itu tadi, asal kita pinter-pinter atur waktu, aku sih selalu taruh skala prioritas tuh kuliah dulu, baru kerjaan, baru main gitu. Jadi kayak mainnya lebih jarang, tapi kerjaan tetap banyak, dan kuliah sangat-sangat aman. UTS juga kemarin sangat-sangat aman, alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah ya. UTS juga, ini kan pertama kali kita ngerasain UTS di kuliah ya malah, jadi kayak sensasinya pasti beda. Nah, tapi aku kayak penasaran nih, kamu tuh aktif nih segala hal, tapi kayak tetap bisa orang-orang tuh nggak lihat kamu capek, orang-orang nggak lihat kamu kayak drain sendiri, kayak aduh orang-orang nggak lihat sisi kamu susahnya gitu. Itu gimana sih biar kasih personal branding yang benar-benar bikin orang tuh wah Malika nih keren banget gitu. Kalau tentang personal branding, menurut aku kayak personal branding tuh
sesusah kita. Kalau orang kan mendefinisikan personal branding sebagai sesuatu yang ribet gitu. Dia pengen dikenal sebagai psikolog kayak gimana, dia pengen dikenal sebagai mahasiswa gimana. Menurut aku cukup dengan sifat kita seperti apa dan apa bakat yang pengen kita tunjukin, itu tuh juga udah personal branding diri kita sendiri. Terus tadi ya pertanyaannya balik ke yang tadi, bagaimana? Jadi pertanyaannya apa Helen? Aku maaf agak lupa. Bagaimana cara kamu tuh ngasih orang-orang tuh kayak apa ya, vibes kamu tuh positif banget gitu. Jadi personal brandingnya kayak Malika nih orang yang memotivasi gitu. No lies ya. Kalau teman-teman aku pasti tahu aku aslinya seperti apa. Maksudnya aku juga ada hari-hari dimana aku stres dan kayak oke, gue capek gitu. Cuman ya di saat udah capek itu kita harus belajar untuk kembali ke realitanya seperti apa gitu. Balik lagi ke kehidupan, ya kehidupan memang seperti ini, nggak mungkin selalu senang terus, nggak mungkin nggak ada rintangan gitu. Terus kalau dibilang kok Malika auranya positif banget, itu menurut aku mungkin balik lagi dari orang bagaimana melihatnya gitu ya. Aku sangat-sangat berterima kasih kalau orang-orang melihat seperti itu. Tapi kalau aku sendiri, aku bukan tipe orang yang nge-share masalahku di sosial media. Apapun masalah yang sedang aku hadapi, aku nggak pernah share di media sosial gitu. Misal nilai aku seperti apa, atau aku punya, mungkin orang lihat aku kayak, oh baik banget hidupnya, seru ya, dia kan lahir dari kayak gini-gini. Tapi kan aku juga pasti punya masalah di balik itu. Nah, aku nggak pernah share. Jadi yang aku share tuh yang hal-hal memotivasi aja, dan harus bedain antara kita tuh jaga image atau munafik. Orang kan suka bilang, ini nggak mau share masalahnya, munafik banget sih. Bedain guys antara munafik dengan ya udah I have my own private life yang nggak harus semua orang tahu. Emang kenapa? Apakah aku berbohong? Tidak, tapi aku tidak nge-share aja. Nah, kalau menurut aku mungkin itu sih tipsnya biar orang tuh ngeliat kita nggak usah semua 100% lah. Orang cukup tahu ya baik-baiknya aja. Kalau ke teman dekat gak apa-apa kita share gitu. Karena kalau semua orang tahu keburukan dan juga sifat buruk kita, itu suatu saat bisa jadi bumerang juga balik untuk kita gitu. Mereka bisa nge-step kita di bagian kelemahan kita. Iya betul banget sih. Jadi kayak kita harus secukupnya ya ke media sosial itu. Karena balik lagi media sosial itu sifatnya benar-benar apa ya, bebas, luas banget. Jadi kita juga harus hati-hati ya. Apalagi kamu sebagai content creator juga harus lebih pilih-pilih ya kan malah. Itu benar banget. Oh, benar. Oke. Nah, terus sebagai mahasiswa yang aktif juga nih, kamu punya kesibukan sendiri. Menurut kamu tuh self reward itu penting gak sih Mal? Kayak misalnya kamu udah ngelakuin banyak hal, terus kayak aduh gue perlu bikin sesuatu buat diri gue. Kayak ada orang yang self rewardnya dia me time atau dia jalan-jalan kemana gitu kan. Menurut kamu penting gak sih, dan apa gitu bentuk self reward yang biasanya kamu lakuin? Menurut aku itu sangat penting karena itu yang bikin aku jadi kayak terus mau kerja dan terus mau bertumbuh gitu. Biasanya self reward aku sih nggak jauh-jauh dari beli barang yang aku suka pakai uang aku sendiri. Rasanya beda banget. Bener-bener barang yang dulunya aku nggak bisa beli pakai uang aku, dan sekarang aku bisa beli di umur aku sekarang. Terus biasanya aku juga nyalon. Itu seru banget juga, kayak nyalon sambil ngerjain tugas sambil bikin konten. Tapi bikin kontennya sambil nyalon gitu. Karena kan ya nggak selalu dikasih uang juga sama orang tua. Tapi sejak sekarang punya uang sendiri, jadi bisa ngehadiahin diri aku sendiri. Tapi tetap ya guys, self reward itu jangan impulsif juga. Jangan semua uangnya buat self reward. Itu kan kayak istilahnya gini, kalau kita bisnis ada uang yang buat modal lagi, ada uang yang buat kita pakai sebagai kebutuhan gitu. Jangan semuanya buat kebutuhan terus ntar muterinnya lagi gimana gitu. Iya, benar, buat self reward tuh penting. Karena iya sih, aku juga gitu. Aku juga kayak misalnya aku ikut organisasi, mungkin aku bukan tipe yang apa ya, tingkat kepedean aku belum sampai kamu yang bisa menginfluence orang gitu, ngasih orang hal yang beda gitu. Cuman aku tuh biasa sibuk di organisasi, dan di saat itu tuh aku kayak aku udah kerja banyak nih, aku udah ngelakuin banyak hal, kayaknya aku perlu sesuatu buat diri aku kayak gitu. Jadi kayak itu bikin ruang tersendiri juga buat aku gitu sih. Oke, paling itu sih. Terus aku juga pengen tahu kayak, pernah gak sih kamu ngerasa kayak orang-orang tuh ada yang mandang kamu tuh sebelah mata gitu? Misalnya kayak kamu jadi content creator, cuman ada orang yang apa ya, bisa dibilang kurang suka gitu dengan konten kamu, mungkin jadi trigger dia atau jadi apa gitu. Itu kamu gimana sih nyikapinnya? Ada banget. Dan itu sebenarnya intinya lebih ke mereka yang terus mengeluh sih. Mereka yang terus mengeluh dan menyalahkan keadaan. Jadi gini, misal isi komennya, ya lo enak ngomong kayak gitu karena lo lahir di keluarga kaya. Ya lo enak kayak gitu karena lo cantik. Ya lo enak. Lo akan terus, orang-orang seperti ini akan terus mencari ya lo enak dibandingkan melihat diri mereka sendiri.
Padahal kalau mereka bandingin, mereka bisa ngetik itu aja, mereka masih punya HP. Banyak orang di luar sana yang nggak punya HP. Jadi mereka akan selalu melihat kekurangannya. Dan kalau buat deal dengan orang-orang kayak gini, itu nggak akan bisa. Karena itu semua cuma ada di pikiran mereka. Jadi untuk aku ngedeal orang-orang kayak gini, ya udah. Emang dalam penikmat konten itu ada 2 tipe. Yang pertama, orang yang akan meresapi apa yang aku bilang dan benar-benar kayak, iya sih, gue harus stop ngeluh. Dan ada orang kedua, yang apapun aku omongin akan selalu dijawab. Jadi mereka itu mendengarkan bukan untuk meresapi, tapi untuk menjawab, untuk didebatkan kembali. Dan kalau kita berhadapan dengan orang yang kedua, kita cuma akan ngabisin emosi kita. Jadi mendingan, ya udah biarin aja. If you cannot deal with your insecurities, ya udah. Karena gue udah bantu lo di sini, tapi kalau lo nggak mau dibantu, lo nggak mau bantu diri lo sendiri, ya udah. Kalau dari aku seperti itu sih. Berarti orang yang nggak bisa nerima konten yang kamu bikin itu tuh dia yang punya punya gejala sama dirinya sendiri gitu. Masalah dia ada di dirinya sendiri ya. Jadi dia nggak mau berusaha buat bangkit, nggak mau berusaha lihat keadaan tuh nggak selalu nyakitin kok. Kayak lu masih punya banyak hal yang harus lo syukurin gitu ya. Iya, itu dia. Aku juga sering sih lihat kayak orang-orang niatnya baik, bikin konten buat ngasih arahan, buat ngasih kayak kesadaran buat lingkungan sekitarnya, kayak lo tuh harus merhatiin gini, lo harus gini, lo harus gini. Cuman ada orang yang malah nangkepnya kayak, ih apaan sih nih orang sok paling bener gitu-gitu ya. Nah itu sih mungkin buat teman-teman juga nanti yang lihat podcast kita ini, harus diperhatiin kayak nggak semuanya itu harus kamu salahin keadaannya gitu. Betul. Nggak apa-apa kamu punya kekurangan, itu bukan sesuatu hal yang nggak bisa kamu rubah. Kekurangan itu hal yang harusnya jadi kekuatan buat kamu. Bukan begitu, Malika? Betul. Iya, itu dia. Oke, mungkin sekian kali ya podcast dari kita, Super Stage. Thank you Malika udah nyempetin waktunya hari ini di tengah-tengah kesibukannya, udah nyempetin waktu buat sharing sama kita tentang gimana jadi orang yang percaya diri, gimana jadi orang yang bisa terbuka sama keadaan gitu. Mungkin Malika ada closing statement yang bisa disampaikan? Mungkin kalau statement yang aku benar-benar pengen sampaikan buat teman-teman semua adalah satu quote yang aku suka banget, yaitu selalu ingat that it's you versus you, not you versus them, not you versus someone else. Jadi ingat aja, gimana gue yang sekarang bisa lebih baik daripada gue yang tahun lalu. Gimana relationship gue yang sekarang bisa lebih baik daripada relationship gue tahun lalu. Jangan selalu ngeliat keluar, jangan selalu banding-bandingin terus, karena orang secantik Kendall Jenner pun pasti pernah insecure. Oke, jadi it's all in your mind. Itu aja sih dari aku. Kasih banget Helen buat kesempatannya. Oke, sama-sama. Makasih juga Malika. Nah itu teman-teman, it's all in your mind. Jadi kalian jangan pernah bandingin diri kalian sama orang lain, karena kalian punya value sendiri, orang lain juga punya value sendiri. Oke teman-teman, sekian dari kita. Sampai jumpa.